Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Untuk turunan fungsi trigonometri, yang pertama kita akan membutuhkan turunan aljabar yang memiliki rumus umum Y sama dengan A kali X pangkat N. Maka akan didapat turunannya itu A kali N X pangkat N min 1. Contohnya, misalkan ada Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X kuadrat, maka nilai turunannya menjadi 6X kuadrat min 12X. Ini 6X kuadrat didapat dari 2 kali 3, jadikan 6, dan pangkatnya 3 itu dikurang 1 menjadi 2. Dan 12X ini didapat dari 6 kali 2 itu 12, dan pangkat 2-nya dikurangi 1. Selanjutnya, kita akan membutuhkan formula dasar turunan fungsi trigonometri, yaitu yang pertama, Y sama dengan sin X. Maka nilai turunan dari sin X itu cos X. Selanjutnya, Y sama dengan cos X. Maka nilai turunan dari cos X itu sama dengan min sin X. Yang ketiga, Y sama dengan tan X. Maka nilai turunannya itu min sekant kuadrat. Sekant kuadrat ya, tidak ada minnya. Aturan turunan fungsi. Aturan turunan fungsi yang pertama itu untuk Y sama dengan U kali V. Ini aturan untuk perkalian. Maka nilai turunannya didapat Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Yang kedua itu untuk Y sama dengan U per V atau pembagian. Maka nilai turunannya Y aksen sama dengan U aksen dikali V min V aksen kali U per V kuadrat. Yang ketiga itu aturan rantai. Kalau di sini ada Y sama dengan U pangkat N, maka nilai turunannya akan menjadi N dikali U pangkat N min 1, kemudian dikalikan lagi dengan turunan dari U. Untuk selanjutnya, formula turunan fungsi lanjutan. Yang pertama untuk sin fx. Sin fx ini jika diturunkan akan menjadi f aksen x cos fx. Jadi fungsi fx-nya itu diturunkan terlebih dahulu menjadi f aksen x, kemudian diturunkan fungsi trigonometrinya. Sin turunannya itu cos. Contoh, jika ada Y sama dengan sin 2X plus 3, maka turunannya akan kita turunkan dulu nilai 2X min 3. Turunannya itu 2. Kemudian kita turunkan trigonometrinya, sin turunannya cos. Jadi tetap ditulis cos 2X plus 3. Untuk yang kedua, itu untuk rumus Y sama dengan cos X. Maka nilai turunannya itu min F aksen X, turunan dari Fx, kemudian turunan dari cos. Cos itu turunannya itu min sin, minnya ditulis di depan. Contohnya, jika ada Y sama dengan cos 2X kuadrat ditambah 1, maka nilai turunannya adalah turunan dari 2X kuadrat ditambah 1 ditambah X jadinya 4X plus 1. Sedangkan turunan cos itu min sin 2X kuadrat ditambah X. Maka jadinya min 4X plus 1 sin 2X kuadrat plus X. Atau bisa dirubah lagi jadi min 4X min 1
sin 2x kuadrat plus 4. Selanjutnya untuk tan. Y sama dengan tan fx. Maka nilai turunannya itu f aksen x, terus kemudian turunan dari tan itu sekant kuadrat fx. Contohnya, jika ada y sama dengan tan 2x pangkat 3 min 6, maka nilai turunannya kita turunkan dulu yang ini menjadi 2x pangkat 3 menjadi 6x pangkat 2. Min 6 turunannya itu 0. Sedangkan sekarang kita hitung turunan dari tan. Tan itu turunannya sekant kuadrat. Nah, ini hasilnya. Untuk selanjutnya, kita akan bahas contoh soal. Ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas. Untuk nomor 1. Turunan pertama dari y sama dengan sin 2x adalah, kita tulis dulu soalnya, ada y sama dengan sin akar 2x. Maka kita akan menurunkan ini dulu. Kalau kita cari turunannya, y aksen sama dengan turunan dari akar 2x. Maka turunannya itu akar 2. Sekarang turunan dari sin. Turunan dari sin itu cos. Ininya ditulis kembali. Akar 2x. Jawabannya adakah? Ada. Yang B. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Turunan pertama dari fx sama dengan 3 cos 6 min 3x adalah, kita tulis dulu, fx sama dengan 3 cos 6 min 3x adalah, kita turunkan dulu yang ini. Ya. Jadi f aksen x sama dengan 6 min 3x diturunkan jadi, ini ditulis dulu dari ini, ditulis 3, terus diturunkan 6 min 3x, jadi turunannya itu min 3. Sudah, tinggal turunan cos. Cos turunannya itu min sin. Ditulis ininya tetap, ya. Jadinya turunannya itu sama dengan 3 kali 3 itu 9. Min kali min itu plus. Jadinya 9 sin 6 min 3x. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Ada turunan pertama dari y sama dengan 2 cos x kuadrat min 2x. Kita tulis dulu, y sama dengan 2 cos x kuadrat min 2x. Kita turunkan, y aksen sama dengan yang pertama, kita turunkan dulu yang ini. Nah, jadinya turunannya itu x kuadrat itu turunannya 2x. Min 2x turunannya itu min 2. Ini jangan lupa dituliskan dulu di sini, 2. Nah, sekarang kita hitung turunannya cos. Cos itu turunannya min sin. Sin, tulis x kuadrat min 2x. Nah, sekarang kita kalikan. Minnya taruh di depan. 2 kali 2x itu 4x. 2 dikali min 2 itu min 4. Jadinya sin x kuadrat min 2x. Jawabannya yang 4x. Mana 4x min 4? Oh, belum ada. Kita cari lagi. Min dikali plus jadinya min 4x. Min kali min
plus 4. Jadi sin X kuadrat min 2X. Jadinya kita rubah lagi, jadi 4 min 4X. Sin X kuadrat min 2X. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut untuk yang nomor 4. Jika fx sama dengan tan akar x, maka f aksen x adalah kita tulis di sini f x sama dengan tan akar x. Nah, untuk cari turunannya, maka kita bisa hitung turunan dari tan x dulu. Kalau kita cari turunan, misal di sini akar x, itu sama saja dengan y sama dengan x pangkat setengah. Turunannya berarti setengah x pangkat setengah dikurangi 1, maka jadinya min setengah. Nah, ini sama saja ya aksennya itu jadi setengah, ini x-nya itu per akar x. Jadinya kalau ditulis 1 per 2 akar x. Itu turunan dari akar x. Kita tuliskan di sini 1 per 2 akar x. Nah, sekarang cari turunannya tan. Tan itu turunannya sekan kuadrat akar x. Jawabannya berarti yang di sini ada yang A. Kita lanjut untuk yang nomor 5. Nomor 5 ada jika fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1, maka f aksen pi per 6 adalah, berarti kita cari dulu turunan dari fx sama dengan sin x min 1 per sin x plus 1. Nah, ini menggunakan rumus turunan yang y sama dengan u per v pembagian. Berarti di sini didapat di aksennya itu u aksen kali v min v aksen kali u per v kuadrat. Nah, kita misalkan u-nya itu sama dengan sin x min 1. Maka turunannya, u aksennya, turunan sin itu cos x min 1 turunannya 0. Nah, sekarang v-nya sin x plus 1. Maka v aksennya turunannya sama, cos x. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. Berarti f aksen x sama dengan u aksennya tadi cos x dikali v-nya itu sin x plus 1, terus dikurang v aksennya itu cos x dikali u-nya itu sin x min 1 pernya v kuadrat, v-nya sin x plus 1 kuadrat. Lanjut, jadi dikalikan ini cos x kali sin x plus cos x, terus lanjut ini tadi dikali ke sini, terus sekarang ini dikali ke sini, jadinya min cos x sin x
min kali min jadi plus cos X per, di bawahnya tetap saja ditulisnya sin plus 1 kuadrat. Maka dilihat di sini ada cos X plus, dan di sini min. Habis ya, tinggal cos X plus cos X, jadinya 2 cos X. Bawahnya tetap sin X plus 1 kuadrat. Nah, ini baru diperoleh f aksen X. Sedangkan yang diminta itu f aksen pi per 6. Nah, pi per 6 itu kalau dalam derajat itu sama saja dengan 180 dibagi 6. Ini sama dengan 30 derajat. Nah, sekarang kita masukkan jadi 2 cos pi per 6 per sin pi per 6 ditambah 1 dikuadratkan. Nah, berarti sekarang tinggal 2 cos 30 itu berapa? Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kalau sin 30 itu setengah ditambah 1 dikuadratkan. Nah, kalau 2 dikali setengah itu 1. Hasilnya itu akar 3. Per, ini setengah ditambah 1 itu 3 per 2 dikuadratkan. Maka hasilnya di sini akar 3 per 9 per 4. Sama saja dengan akar 3 dikali 4 per 9. Jadinya hasilnya 4 per 9 akar 3. 4 per 9 akar 3 jawabannya berarti yang B. Oke, kita lanjut nomor 6. Jika fx sama dengan x tan x, maka f aksen x sama dengan, nah, di sini jika ada fx sama dengan x tan x, berarti ini menggunakan rumus yang y sama dengan u kali v, maka y aksennya sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Nah, di sini misalkan u-nya itu x, berarti u aksennya itu 1. Kalau v-nya itu misal tan x, berarti v aksennya itu sekan kuadrat x. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus f aksen x sama dengan u aksennya itu 1 dikali v, v-nya itu tan x, ditambah v aksennya itu sekan kuadrat x dikali u, u-nya itu x. Maka didapat 1 kali tan x itu tan x, ditambah sekan kuadrat x dikali x itu sama saja dengan x sekan kuadrat x. Maka diperoleh jawaban. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Sekarang lanjut ke nomor 7. Untuk soal nomor 7. Di sini ada fx sama dengan cos x kali sin 2x. Maka nilai turunan dari pi per 4 adalah, nah, kita akan turunkan dulu
nilai fx sama dengan cos x dikali sin 2x. Nah, ini menggunakan aturan perkalian kembali yang tadi. Yang Y sama dengan U kali V. Berarti Y aksennya sama dengan U aksen kali V min V aksen kali plus, ini plus ya, plus U. Nah, ini misalnya kita misalkan U-nya itu cos X. Berarti U aksennya jadinya turunan cos itu min sin X. Sekarang V-nya itu sin 2X. Maka turunannya itu ini 2x diturunkan jadi 2, sin turunannya itu cos 2x. Nah, sudah dapat, kita masukkan ke sini rumus. U aksen berarti min sin X dikali V. V-nya itu sin 2X. Ditambah V aksen itu 2 cos 2X. Dikali U. U-nya itu cos X. Nah, setelah itu kita akan hitung nilai dari pi per 4-nya. Jadi di sini F aksen pi per 4. Pi per 4 ini itu sama saja 180 bagi 4. Jadi 45 derajat. Jadi tinggal masukkan sin min sin pi per 4. Pi per 4 dikali sin 2 kali pi per 4 ditambah 2 cos 2 kali pi per 4 dikali cos pi per 4. Oke, sekarang sin pi per 4. Sin pi per 4 itu sama aja sin 45. Itu setengah akar 2. Di sini didapat min setengah akar 2 dikali di sini sin jadinya pi per 2. Jadinya sin 90. Sin 90 itu nilainya itu sin 90 itu 1. Tinggal ditulis di sini 1 ditambah 2 kali cos 90. Cos 90 itu 0 dikali cos pi per 4. Nah, cos pi per 4 jadinya cos 45 setengah akar 2. Oke, dari sini min setengah akar 2 dikali 1, hasilnya min setengah akar 2. Ditambah 2 kali 0 kali setengah akar 2 itu 0. Maka hasilnya itu didapat min setengah akar 2. Jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 8. Turunan pertama dari Y sama dengan sin pangkat 4, 3x kuadrat min 2 adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita menggunakan aturan rantai. 3x kuadrat min 2. Kita menggunakan aturan rantai. Jadi, pertama kita turunkan pangkatnya dulu. Didapat 4. Sin pangkat 3. 3x kuadrat min 2. Kita baru menurunkan yang pertama itu pangkat. Terus yang kedua, kita turunkan trigonometrinya. Sin turunannya itu cos. Berarti di sini ditulis cos 3x kuadrat min 2. Setelah trigonometrinya, kemudian kita turunkan fungsinya. 3x kuadrat min 2 diturunkan itu menjadi 6
X. Sudah, tinggal kita kalikan. Nah, 6X di sini hanya bisa dikali dengan ini. Jadi 4 kali 6 itu didapat 24X. Sin pangkat 3, 3X kuadrat min 2. Cos 3X kuadrat min 2. Nah, di sini sudah ada jawabannya belum? Belum. Kalau belum, kita rubah. Kita ingat ke rumus identitas trigonometri yang ada 2 sin X kali cos X itu sama dengan sin 2X. Kita rubah, jadinya ini 24 dibagi 2 berarti 12 ya. Jadi di sini ditulis 12X dikali ini sin kuadrat dipecah min 2. Jadi sin, ini sin aja, 3X kuadrat min 2. Di sini cos 3X kuadrat min 2. Nah, tadi ini kan 24 baru 12, 2-nya ditaruh di sini. Nah, di sini 3X kuadrat misalkan sebagai A. Nah, di sini didapat 2 sin A cos A. Sudah sama. Jadi, bisa ditulis ya 12X sin kuadrat 3X kuadrat min 2 dikali sin 2 3X kuadrat min 4. Nah, kalau sudah sampai sini belum dapat juga, kita lanjutkan lagi. Jadinya 12X sin kuadrat 3X kuadrat min 2. Nah, ini angka 2 ini boleh dikalikan ke dalam sini. Jadinya sin 6X kuadrat min 8. Kalau sekarang kita lihat, bukan 4 ya ini. Jadi ini bukan 8. Ini 2, jadinya di sini 4. Oke, berarti jawabannya yang 12X sin kuadrat X terus sin 6X kuadrat min 4. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut untuk nomor 9. Untuk nomor 9 masih menggunakan aturan rantai, sama seperti nomor 8. Kita lanjut, Y sama dengan cos pangkat 4 1 min 4X. Turunannya jadinya 4 cos pangkat 3 1 min 4X. Turunan cos itu min sin 1 min 4X. Turunan 1 min 4X itu turunannya min 4. Nah, kita lanjut. 4 dikali min 4. Min 4 kali min 4 itu dapatnya 16. 16 cos pangkat 3 1 min 4X sin 1 min 4X. Ini jawabannya sudah adakah belum? Belum ada. Kalau belum ada, berarti kita rubah seperti tadi. Menjadi bentuk 2 sin A kali cos A itu biar menjadi sin 2A.
Oke, kita rubah jadi Y aksen sama dengan 8 kali 2 kali cos kuadrat 1 min 4x cos kali cos 1 min 4x kali sin 1 min 4x. Di sini sudah dapat ini, misalkan 1 min 4x-nya itu sebagai A, ini sebagai A. Jadi, dirubah, ditulis sini ya, Y aksen sama dengan 8 cos kuadrat 1 min 4x, ini ditulis 2 cos x, bukan x, jadi 2 cos 1 min 4x dikali sin 1 min 4x. Nah, ini sudah bisa dirubah jadi bentuk sin 2A. Jadinya Y aksen sama dengan 8 cos kuadrat 1 min 4x dikali dengan sin 2 1 min 4x. Maka Y aksen sama dengan 8 cos kuadrat 1 min 4x kali sin 2 min 8x. Urutannya kita rubah biar ada jawabannya, jadi 8 sin 2 min 8x kali cos kuadrat 1 min 4x. Jawabannya ada di pilihan yang B. Oke, kita lanjut nomor 10. Nah, kalau untuk nomor 10, ada turunan pertama dari fx sama dengan akar cos 3x adalah, kita tulis dulu di sini, fx sama dengan akar cos 3x. Ini bisa dirubah jadi fx sama dengan cos 3x pangkat setengah. Atau bisa juga bentuknya jadi fx sama dengan cos pangkat 1/2 3x. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kita menentukan turunannya menggunakan turunan rantai. Kita kerjakan menggunakan aturan rantai. Jadi, f aksen x sama dengan, kita turunkan pangkatnya dulu, jadi setengah. Berarti di sini jadi cos pangkat min setengah 3x, terus diturunkan cosnya itu turunannya itu min sin 3x, terus diturunkan 3x-nya, 3x-nya itu diturunkan jadi 3. Lanjut, jadinya min kali 3 itu min 3, kali setengah itu min 3/2. Kali cos pangkat min setengah kali 3 cos pangkat min setengah 3x dikali sin 3x. Nah, kita bisa rubah lagi untuk yang ini jadi min 3/2 cos pangkat min setengah 3x, kita jadikan positif, pangkatnya jadi cos pangkat setengah
3x kali sin 3x. Nah, sampai di sini harusnya udah ada jawaban. Ternyata di pilihan ganda belum ada. Maka kita akan kalikan lagi. Kalikan lagi dengan nilai cos 3x per cos 3x. Nah, ini kan cos 3x per cos 3x sama dengan 1. Jadi tidak akan merubah nilai ini. Cuma akan merubah bentuknya. Kita lanjut. Di sini. Jadinya sama dengan f aksen x sama dengan min 3/2. 1 dikali cos 3x, ditulis di sini cos 3x per cos pangkat setengah 3x, kemudian ini sin 3x, dikali tadi bawahnya belum dikali, jadi cos per cos 3x. Sudah, jadi min 3/2. Ini kalau tidak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Nah, 1 dikurangi setengah berarti pangkat setengah. Di sini cos pangkat setengah 3x. Nah, sin per cos itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan tan 3x. Nah, sudah. Jadi min 3/2. Kalau pangkat setengah itu sama saja dengan akar. Jadi cos akar cos 3x dikali tan 3x. Kita urutkan jadi f aksen x itu sama dengan min 3/2 tan x kali akar cos 3x. Jadi jawabannya ada di C. Oke, sekian untuk pembahasan turunan trigonometri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.